Hai teman-teman Real Traders, balik lagi di YouTube-nya Traders Family. Kali ini ada Excel dan pasti ada Pak Tito. Halo. Ini Pak, kali ini konten ini adalah yang ditunggu-tunggu sama teman-teman. Betul, sangat dinanti-nanti. Kenapa saya tahu ditunggu-tunggu? Karena DM Instagram kita itu dibanjirin sama kiriman pesan teman-teman semuanya. Nggak cuma DM Instagram, dari WhatsApp konsultan juga semuanya full screenshot Excel, laporan. Heboh. Semua konsultan. Heboh. Sampai teman-teman konsultan nanya ke saya. Bang Bil, ini pada banyak yang nanya, gimana ya? Nanya kenapa sih? Ada apa Iya. sih? Gitu. Jadi sebenarnya mereka itu nge-DM nanya kenapa. Ada yang nanya begitu. Ada juga yang ternyata ngirim bukti screenshot. Screenshot apa Bukti pantauan. Kemarin kan kita bikin konten kita pantau Komando orang gitu, bareng-bareng. Pantau bareng-bareng. Ternyata ada yang sudah mantau sebelum kita nyuruh pantau. Wih. Iya. Dan itu data yang lengkap. Ada yang bahkan ngasih ke DM itu link Google Drive. Dan begitu saya klik itu isinya udah folder-folder per tanggal. Google Drive. Google Drive. Tertata gitu. Banyak dong. Semuanya Banyak. rapi, lengkap. Wah. Oh, saya sih sumringah kayak bapak nih. Wah, ini mantap nih kalau Kirimin dong katanya itu. Tenang. Yang Google Drive saya mau ya. Tenang. Google Oke, Drive, tenang. iya. Aman. Tapi baik lagi. Oke. Di konten ini kan sebenarnya kita mau bahas konten sebelumnya. Kita jelas-jelas ngomong bahwa pola gap ya. Iya, Pola gap itu sebenarnya sah-sah aja untuk dipakai. Boleh aja, silahkan. Selama kita tahu apanya, Sal? Ada batasannya. Benar. Dimanfaatkan dengan benar. Iya. Jelas-jelas ngomong seperti itu. Tapi pada nyatanya, Nah. konten yang dibuat sama si oknum itu, kesana kok kayak ini mempelintir fakta gitu loh. Kayak mengalihkan sesuatu gitu loh. benar. Makanya tadi Bill suruh saya nonton 5 menit langsung males lah. Ogah banget gak sampai 5 menit. Ya tetap dengan apa sih? Tetap dengan gaya modusnya gitu loh, pengalihan isu, malah diputar balik gitu kan. Iya, jadi kayak, aduh, nggak ngerti juga sih kenapa, nggak kepikiran gitu loh. Kenapa dia bikin seperti itu kontennya? Yang saya bingung adalah yang digembar-gemborkan kan selalu gelarnya. Yang nggak 1, 2, 3 kan. Banyak banget tuh. Banyak. Panjang banget tuh. Masa iya dari konten kita yang sebelumnya nggak ngerti kita ngomong apa? Saya juga bingung ya. Betul. Kayak seakan-akan kemampuannya untuk menyerap kata-kata. Ya kan, lalu daya pikirnya tuh minim. Ya itu harusnya kalau misalkan gelarnya banyak, ya kan, otomatis daya pikirnya besar dong. Ya kan? Kemampuan nalarnya jalan dong. Nah, kemana? Atau mungkin sebenarnya gelar banyak, Pak. Ini nggak diisi. Saya mengutip dari teman kita yang di Pekanbaru ya. Ya bisa. Enggak lah, saya takut. Tapi gimana Pak menurut Bapak? Iya. Aneh kan? Jelas, sekarang saya juga kebetulan udah nonton ya, walaupun nonton cuma 5 menit. Iya. Itu sih jelas ngawur total tuh orang. Ngawur. Ya kan? Di bagian mana? Sekarang di bagian mana saya ada ngomong bahwa gap itu sesat? Nggak ada. Iya, nggak Di bagian ada. mana saya bilang orang nggak boleh pakai gap? Nggak ada. Iya. Justru saya ngomong terang-terangan kok. Kalau gap dianggap sebagai pola, boleh nggak? Boleh. Boleh. Iya. Pola ada tingkat keberhasilan. Iya. Yang berarti bisa gagal. Ya. Iya. Sehingga yang kita butuh, ya udah batasan-batasannya di mana? Benar. Biar kalau sampai polanya lagi gagal, kita nggak hancur. Benar. Itu kan. Dua kali kita ngucapin itu di konten yang berbeda. Iya. Bahkan waktu tahun 2021 pun saya udah pernah mengatakan hal yang sama. Oh ya, Pak Ya. DP ya. Iya. Baik kalau itu korelasi pair ataupun gap. Iya. Boleh nggak disebut pola? Boleh. Boleh. Yang namanya pola bisa gagal nggak? Bisa. Ya, bisa dong. Bisa. Ya. Berarti yang kita butuh tahu apa? Batasnya. Iya. Batasan-batasannya. Kalau gap kita artikan sebagai sebuah pola, boleh nggak? Boleh dong. Boleh. Berulang. Iya. Selama itu berulang berarti kita boleh artikan itu sebagai pola dong. Bagaimana cara kita memanfaatkan pola jadi sebuah metode? Benar. Nah, kalau udah ngomong metode, di mana exitnya? Intinya itu. Tapi yang dia sampaikan adalah ini YouTuber ini bahaya nih bikin konten kayak gini. YouTuber. YouTuber ya. di mana? Serius Pak, dia ngomong gitu. Bahaya nih bikin konten. Bisa-bisa Aduh. akan menimbulkan korban. Sama nih, kita kan enakan ngomong pakai data ya. Iya. Ya kan? Kita enakan kan tahu fakta ya. Iya. Gitu kan? Fakta. Betul. Kita lihat aja balik ke YouTube-nya dia. Iya. Dia yang YouTube-nya bahas ngalor ngidul. Iya. Segala COVID lah, politik lah. Betul. Iya benar. Pesawat jatuh. Semuanya. Ya benar. Semua dibahas. Gitu kan? Benar. Kita bahasnya murni forex. Satu. Iya. Ya. Yang kedua sekarang, YouTube siapa yang dipasangin iklan?
Kalau itu nggak usah kita yang jawab, teman-teman semua tahu ya. Iya tahu. Tapi terakhir saya nonton sama Excel itu iklannya kita nggak skip. Ya kan kita ngebantu nyumbang. Biar nyumbang dong. Ya dong. Nyumbang omset ya. Nyumbang Nyumbang omset. omset. Nah, kita baik lah. Dari situ kan kali Kan aja. lumayan. Ya kalau gitu saya udah nggak perlu jadi oknum dah, dari sini aja. Nah. Enggak dong. Nanti bakal dibantu sama teman-teman. Jangan di skip iklannya teman-teman. Ya, bantulah. Tapi baik lagi dia kan ngomong jangan sampai itu akhirnya menimbulkan korban. Bener dong? Sekarang gini. Anda mentor kan ya? Anda mentor. Mentor tuh pasti tahu cara ngajarin orang yang baik dan benar itu gimana. Anda juga pasti tahu namanya orang belajar itu paling kuat adalah dengan mencontoh. Ya kan? Jadi ini pakai dikit. Ini dikit aja dikit gitu. Dipakainya. Susah. Kenapa maksudnya gini loh? Kenapa sih kita sampai bikin konten kayak begitu? Ya kan? Karena jelas-jelas ini udah makan korban kok. Iya jelas. Dia bikin konten cuma selalu nunjukinnya nih gap, nih nutup, nih gap mudah. tutup, ya, Bahkan dia bisa bikin transaksinya berlapis-lapis tanpa ada stop loss. Iya. Bener kan? Benar. Orang awam, contohnya yang klien kemarin, itu kemarin berapa bulan tuh? 6 bulan Pak. Baru 6 bulan. 6 bulan. Klien baru 6 bulan, apa yang dilakuin? Apa yang ditiru? Iya. Bener kan? Maksudnya Anda sebagai mentor, kalau emang mentor yang bener, yang tujuannya bukan, ya Anda tahu sendiri kemana. Anda seharusnya tahu bahwa apa yang akan terjadi sama orang saat mereka meniru, saat mereka mencontoh. Iya. Saat mereka hanya, oh iya ya, ini nih yang dibilang sang master. Iya. Yang katanya gampang. Iya. Dan kalau bener-bener bisa mikir, lagi-lagi kalau ininya dipakai dikit, Iya. gitu kan, dia tahu bahwa yang kita lakuin justru menuntaskan edukasinya dia. Benar. Bener. Sebenarnya iya benar. Gitu. Maksudnya gini loh, poin kita jelas dari kapan tahu kita ngomong kita mau membirukan lautan forex. Iya. Iya. Ya kan? Iya. Suruh oknum yang satu ini tobat nggak mungkin, kita tahu. Benar. Bener dong? Iya. Ya kita edukasi orangnya dong. Iya. Oke, orang tetap mau belajar. Bahkan kemarin pun saya ngomong, jangan cuma amati tiru. Iya. Amati tiru modifikasi. Amati tiru, Modifikasi. Ya, modifikasi ini kenapa? Backtest dan tentukan batasan-batasannya. Benar. Betul. Mau dibilang pola ini tingkat keberhasilannya 95%. Bisa gagal nggak? Bisa. Bisa. Jangan sampai pas lagi gagal, habis Nah semuanya. itu, kan di video kan dia ada bahas data statistik. Ya. Statistik. Bu, gap. nggak usah ngomong data, nggak usah ngomong statistik. Yang dicontohin apa? Ya, Iya. iya. Kan itu. Ya, makanya harusnya tuh Anda bersyukur loh. Iya. Kita minta orang rame-rame ngelihat portofolio Anda. Iya. Kan profitnya bombastis. Oh, iya benar. Bener dong? Iya. Kan Anda bikin video selalu nyari member. Kita kasih member sebanyak itu. Iya. Bener kan? Tapi kok malah panik ya Kok sekarang? malah Iya. panik? Udah aja tunjukin portofolio yang bagus terus. Iya. Toh mereka-mereka yang pada ngelihat portofolionya rame-rame, kita hanya menghimbau untuk modifikasi, tentukan batasan-batasan yang nggak usah panik. Betul. Iya. Selama yang diajarin sinkron sama portofolio mah nggak usah panik. Hmm. Makasih harusnya kita kasih member. Balik lagi Pak, kebiasaan itu yang mereka lakuin, yang dia lakuin adalah ya cuap-cuap. Gimana? Cuap-cuap. Oh sep, cuap-cuap. Cuap-cuap. Nah itu. Ngerti saya. Itu selalu. Nah, Ya seperti yang konten yang terbaru yang dibuat kan itu ya. Udah cuap-cuap, alihin. alihin. Itu ya ternyata Itu artinya ya. Iya. C itu artinya cuap-cuap. Cuap-cuap. ya? Cuap-cuap. Banyak cuap-cuapnya. Iya. Kita balik lagi. Dengan tindakan dia yang kayak Bapak bilang tadi yang akhirnya memakan korban. Ya. Tapi dalam konten yang dia buat, narasinya adalah selalu mengarahkan tentang kita yang melakukan pembantaian Pembantaian massal. massal. Selalu. Balik lagi nih. Balik lagi selalu Ke pembantaian massal. situ lagi. Bahkan Maksudnya- yang video kita yang diliput sama CNBC, Iya. komennya juga isinya pembantaian massal 2014 juga. 2014. Iya. Sumpah selalu Oke. ke sana. Nah, kita nggak usah ngomong panjangan, kita bahas 2014 deh ya. Iya. Ya, Kita bahas 2014. Sekarang teman-teman bisa sama-sama browsing, googling aja, gitu kan, John Paul 77 MQL5. Wah, Saya bisa sekarang ada sama-sama iPad, sambil Google browsing, aja. biar fair. Sekalian Gitu kan. ya. Jadi bukan cuma data dari pihak kita. Ini benar-benar coba. tersedia di Google dan tersebar kok di Google, di mana-mana ada. Coba. Oke. John Paul 77 MK5. MQL5. Oke. Setelah itu kalian lihat sendiri portofolio kami di tahun 2014 itu gimana? Ya kan saya terangkan bedanya sekarang. Udah kebuka belum, Bil? Bentar, Pak. 77. Oke. 77. Ini kan
MQL. Nah ini dari portofolio ini kita bisa lihat grafiknya warna biru terang semua, birunya tegas. Iya, benar. Oh Iya kan? Iya. Kita bandingin sama portofolionya si master inilah. Si Master Master. itu. Iya kan? Iya. Kenapa birunya hanya sepotong? Di Sepotong, bagian Pak. akhir. Di ujung doang. Iya, di bagian akhir doang kan? Iya. Kenapa? Artinya apa itu di MQ5? Artinya apa tuh? Ini. Di MQ5 saat kita sudah mulai terdaftar sebagai signal provider, saat kita sudah mulai connect account kita dengan MQ5, maka grafik portofolio kita akan menjadi warnanya biru terang. Connect MQL maksudnya kayak orang-orang bisa subscribe, bisa ngikutin transaksi. Betul. Oh. Maka akan jadi biru terang. Ya kan? Sementara kalau birunya masih samar-samar, itu artinya transaksi-transaksi yang terdahulu sebelum connect ke Sebelum MQ5. connect. Gitu. Iya, iya, Gitu kan? iya. Dari sini sekarang kita bisa lihat sama-sama. Oke, kita sepanjang tahun ada nggak grafiknya jadi warna biru pudar? Nggak ada sih dari awal sampai Ujung akhir. ke ujung. Birunya tegas semua kan? Dulu tegas. Dalam artian selos-losnya kita sekalipun kita nggak pernah copotin portofolio kita. Oh, jelas. Kita nggak pernah cabut portofolio kita. Jelas. Ya kan? Bahkan setelah kejadian kita loss besar, oke ini masih loss lagi. Sampai tahun berikutnya kita baru mulai profit. Iya, Kita profit, kita recovery. benar. Ya kan? Semuanya terpampang jelas, portofolio tersambung. Benar. Benar. Iya kan? Iya. Oke. Itu yang seharusnya Anda lakukan. Kalau Anda mau pajang portofolio, kalau Anda mau membantu member-member Anda untuk recovery, harusnya jangan copot pasang. Harusnya biarin dan ya biar orang copy aja dong sebetulnya. Seharusnya. Seharusnya. Iya, benar. Karena kan kalau misalkan dengan berkaca dari kejadian ini ya berarti ketika membernya loss ada proses recovery yang bareng-bareng. Ya, Ya, makanya kan di sini kalau orang copot pasang, kenapa? Ada apa? Gitu. Apa yang berusaha ditutup-tutupin kan itu? Iya, benar. Benar dong? Benar. Oke, itu bagian itu nanti. Nanti lah ya. Kita kembali ke urusan kita. Iya. Nah, satu tadi udah. Kalau dibilang kita pembantaian masalah itu bisa dilihat. Portofolionya masih ada terpampang di Google. Iya. Oke, nggak kemana-mana. Kita Iya. nggak lari. Iya. Yang kedua, kalau memang saat itu dibilang kita pembantaian massal, ya kan lossnya sampai berapa M dibilang, ratusan M bahkan. Ratusan M. Subscriber kita saat itu 10.000 di seluruh dunia. Seluruh dunia. Ya kan? Seharusnya di forum-forum manapun, baik lokal maupun luar negeri, udah heboh dong. Ya harusnya. Harusnya heboh. dong. Ya. Harusnya udah heboh dong. Normalnya sih heboh. 10.000 Bener kan? subscriber kok. Iya. Masa nggak rame? Makanya harusnya heboh kan? Harusnya heboh. Iya. Kok ini enggak? Biasa aja. Bener kan? Harusnya kalau mereka korban mereka pasti akan teriak. Iya. Ini yang ada yang ikutan komen justru yang pengamat. Iya. Korban juga bukan. Iya. Gitu kan? Jadi sekarang simpel. Sekarang saya tantang Anda begini. Entor. Kalau Anda mengatakan saya pembantaian massal tahun 2014. Dari 10.000 subscriber saya nggak minta Anda untuk mencari 10%. Saya nggak minta Anda mencari 5%. Satu aja. Tunjukin satu aja korbannya. Benar-benar satu, saya nggak minta banyak-banyak. Korbannya yang benar-benar bisa tunjukin data transaksinya. Bahwa dia loss karena saya. Dia adalah klien dari Futures Galleria. Satu. Iya. Satu orang ya. Satu orang aja nggak Saya- perlu banyak. Saya nggak minta 10%-nya. Iya. Saya nggak minta 5%. Anda bisa tunjukin satu aja, garis bawahin omongan saya, pegang baik-baik omongan saya, berapapun nilai kerugiannya, saya akan ganti 10 kali lipat. Berapapun nilai kerugiannya. Iya. Jelas ya? Iya, jelas. Sekarang pertanyaannya. Iya. Tolong simak baik-baik kalimat saya. Gunakan semua tingkat kecerdasan Anda. Kali ini jangan sampai salah mengemas kata-kata lagi. Jangan sampai salah menginterpretasikan kata-kata saya lagi. Iya. Oke. Pertanyaan saya buat Anda. Beranikah Anda mengucapkan kalimat yang sama bagi semua korban Anda? Iya. Karena dengan mudahnya saya akan kumpulin mereka semua. Oh, tenang. Nggak perlu. Kalau itu Bapak, Nggak perlu, Bapak. duduk santai aja, biar Bill dan Excel aja yang kerja, Pak. Nggak perlu Kalau itu. ngumpulin. Datang sendiri semua nanti. Yang kita butuhkan, dia nyampein hal yang sama aja. Iya. Ucapin kalimat yang sama. Iya. Tinggal tunggu aja sebetulnya. Saya bisa yakinkan bahwa mereka semua yang pernah ikut edukasinya, pernah ikut signalnya, pernah ikut membershipnya, bahkan sampai yang pernah beli DVD-nya, mereka semua adalah korban. Benar. Saya akan ajarin, bagi Anda para korban, saya akan ajarin Anda semua portofolio dia itu gimana, saya akan bacain semua, saya akan bongkar semuanya, sedetail-detailnya. Jadi Anda nggak perlu takut.
Wah, kita tinggal tunggu aba-aba aja nih kalau Tinggal kayak gini. tunggu apa-apa aja sebenarnya. Biar saya kasih tahu semua kejanggalan dari semua portofolionya, bukan cuma yang satu ini. Iya. Nanti disomasi lagi. Nah. Kan enggak. Ini juga jelas. Itu kan Sebenarnya hal ini juga begitu. jelas. Iya. Lagi-lagi nih, kalau saya melakukan pembantaian massal Iya. tahun 2014, Benar. kan saya nggak pernah ancam orang somasi. Iya benar. Saya nggak pernah ngancam orang untuk ciduk-ciduk orang. Benar. Ya. Benar, Bener benar. kan? Harusnya orang nggak takut untuk bersuara dong. Harusnya iya, nggak takut. harusnya. Nggak takut. Makanya saya balik lagi saya tantang, cari satu aja. Ya. Ya udah jelas lebih Kalau kayak memang gitu. bener saya melakukan pembantaian massal. Ya, ya. Gitu loh. Gak ribet kok. Jangan cuma apa gimana tadi? Cuap-cuap. Cuap-cuap. Benar. Jangan Cuap-cuap cuma doang. menggiring opini. Nah. Gitu loh. Menggiring opini dengan mengatakan orang lain menggiring opini. Iya. Kan aneh. Ya kan? Aneh. Aduh, jurus maling teriak malingnya udah nggak mempan di saya. Saya udah hafal semua modusnya. Polanya udah kelihatan. Kan itu Pak, jurusnya masalahnya cuma itu. Iya. Ini jelas ya. Ini jelas. Saat saya bilang satu, saya hanya butuh satu korban. Tunjukin transaksinya. Itu benar transaksinya. Jangan nanti Anda cuma pakai cara-cara murahan, kirim buzzer. Dulu-dulu kan begitu. Terus buzzernya bilang saya lost nih 2M, Iya. saya lost nih 3M. Iya. Bawa orangnya ke depan saya. Nggak akan saya somasi, nggak akan saya ciduk, nggak akan saya tuntut. Saya bayar 10 kali lipat. Iya. Ya kalau buzzer-buzzer kita bisa pantau bareng-bareng lah itu. Iya, orang selalu cuma bisa pakai cara buzzer. Ya kalau yang tadi itu kan ya soal pembantaian massal udah ya, tinggal tunggu respon aja ya. Iya dong. Tapi nggak sampai situ doang. Sebenarnya dalam video itu juga dibahas sampai ke teman-teman analis. Ya itu emosi sih. Kenapa Gedek teman-teman banget. Nyebelin kalau yang ini nih. Jadi kayak di video tuh kesannya, ya kan. Analis yang ada di aplikasi Traders Family itu harus anonim sama Traders Family. Iya, sengaja Kenapa? dibuat anonim. Sengaja dibuat anonim. Karena ketika orang mengcopy dan transaksinya loss, Iya. ini nggak ada yang tanggung jawab nih, Iya. ya kan? Karena anonim. Iya. Kalau itu lagi-lagi, Sama balik lagi. ininya nggak nyampe. Oh iya. Ininya nggak nyampe. Nyampe apa nggak ada, Pak? Nggak, ada sih, ada, tapi dikit kayaknya. Oh iya, iya. Nggak Benar, nyampe. benar. Karena apa ya, konsep bisnis yang dia jalanin, kelasnya itu masih di mana lah kita tahu. Iya. Ya kan? Sementara kita yang udah kelasnya trading, skala perusahaan, kita ngumpulin trader, kita tahu persis mental trader harus dijaga. Benar. Benar dong? Benar. Semua hedge fund, semua bank tradernya pasti dijaga. Benar. Ya. Sementara dia kebalikannya, orang profit dikit digembar-gemborin, orang profit dikit digembar-gemborin. Iya. Biar dagangan laku. Benar. Perkara orang ini jadinya beban mental, mana dia peduli. Dia nggak peduli. pusing. Gitu. Jadi Benar. ini kita udah bicara di kelas yang berbeda nih. Iya. Iya, Iya kan? setuju saya, setuju. Lagi pula kan Traders Family tangannya udah di atas, Pak. Kita kan udah sampai kelas kasih modal loh. Iya, sekarang perusahaan yang funding trader Iya. kok disuruh ngelakuin apa yang dia lakuin, itu kan aneh. Ya, Iya. aneh. Atau mungkin si Mas Reni sirik sama analis kita, Pak. Kenapa? Mungkin. Analis, ya kan? Mungkin, Analis kita mungkin. punya satu hal yang dia tuh sebenarnya ya punya nggak punya lah, portofolio. Punya nggak? Kan punya. ada. Ya kan ya, belum tahu sendiri kayak gimana portofolionya. Bedanya. Bedanya. Yang di kita kan real dan transparan. Real dan transparan. Sekarang gini aja lah. Kalau dia bilang analisnya anonymous, sengaja gitu ya. Mau saya ketemuin nggak sama analis-analisnya? Sekalian. Saya kumpulin semua analis TF se-Indonesia. Ya kan, yang di luar Jakarta saya terbangin semua ke Indonesia, ke Jakarta. Ya kan, saya bawa semua ke kantor Anda. Kantor yang mana? Mansion, Gimana? mansion itu, Pak. Kenapa? Kantor mansionnya. Mention. Mansion? Iya, Kantor mansionnya. mansionnya itu. Yang digadang-gadang. Oh, dia nyebutnya mention ya. Ya Nyebutnya, udah, maaf. iya, nyebutnya mansion. Saya lucu sama sebutan mention. Ya emang begitu katanya. Ya sekarang kalau kita googling deh, kan kita googling Namanya. mansion kecil dah, small mansion. Kita Ya. nggak usah mansion yang besar banget. Ya. Small mansion itu kayak apa sih? Gede, kawan, gede. Iya kan? Biar kata Patah. small tetap gede. Iya, ini Mansion apa mansion nih? kok 5 kali 15. Ya kan? Ya makanya sekarang gitu loh, kalau misalkan saya bawa semua analis se-Indonesia ke kantor Anda, muat nggak tuh kantor? Biar kan maunya transparan. Iya. Gak mungkin muat Ini itu sampai depan. jangan-jangan saya cuma bawa analis se-Jakarta aja tuh nggak muat. Iya. Gitu loh. Boro-boro gak muat. Gak mau masuk kayaknya. Takut. Iya.
masuk pension, siapa tahu pada penasaran. Oh iya. Capek dah kalau yang satu itu. Atau mau saya bawa ke kantornya Singapura. Ya, Ya boleh juga. Ya kan ngomong-ngomong kemarin ke Singapura kan? Iya kan? Iya. Nah, ceritain dong gimana gitu loh ngeliat kantor mansionnya yang di Singapura kan siapa tahu ketemu. Gak usah kita ceritain ya, tapi yang jelas saya cuma kasih informasi sedikit. Ah. Kita udah ada datanya. Oh. Ini cuma masalah kita kasih tahu apa enggak. Si Bill bandel Bill. Si Bill ngerekam. Oh, ngerekam. Ngerekam sambil tanya-tanya. Berarti datanya ada ya? Loh kan saya cuma mau tahu. Iya. Iya dong. Nanya kan nggak salah. Setidaknya ada data. Bener nggak di sini ada kan gitu doang. Iya. Dan ternyata Nah itu ya nanti dah. Oke. Kalau ngobrolin soal yang ya pembantaian massal, pola gap tadi yang dipelintir ya kan sampai ke teman-teman analis, bisa dibilang ya kita kesel, gedek aja sih Iya, sebenarnya. Cuman ini orang kok gini sih gitu ya kan. Lucu sih, lawak sebetulnya. Di balik itu ada juga perasaan kayak antara miris atau bercampur kali ya Pak sama sedih. Ini lebih lawak sih sebetulnya. Kenapa? Dia mah lawak dulu. Lebih lucu. Gini Pak, Bapak kan nonton nggak sampai 5 menit kan. Kalau kita tonton sampai akhir, bahkan di video-video lainnya ada yang mungkin karena di akhir video itu ada disambung sama timnya si Dari oknum ini. tengah-tengah. Dari tengah ke akhir. Tengah-tengah Oke. tuh timnya yang Oke, ngebahas. terus. Begitu saya lihat itu, wah ini kok kayaknya ada yang aneh ya. Kenapa? Orang ini Bapak lihat saya sama Excel kan, Kan enjoy, begini nih, kita happy. kita nih ngobrol gitu. Ngobrol. Lah yang di situ tuh kayak, Tertekan gitu loh. Stres gitu loh. ya maaf kata saya bilangnya kayak, ini kenapa kok kayak leher diikat gini. Mau ngomong susah, secara ekspresi itu kayak terkunci gitu loh Pak. Kayak mesti hati-hati. Kayak beban hidupnya tuh banyak banget. Kalau itu saya berteori ria ya. Saya berteori ria, saya hanya berani berasumsi kalau ini. Ya. Asumsi saya. Kalau orang sampai kata tertekan, itu kan berarti ada beban moral. Iya. Ya, Beban benar. moral. Benar kan? Iya. Ada beban moral di situ, ada beban mental di situ. Iya. Yang mungkin nggak nyaman sebenarnya, dia tahu kelakuan asli mentornya. Iya. Dia tahu apa yang ditutup-tutupin tapi harus ikutan menutupi. Iya. Benar. Bisa. Saya sebenarnya kepikiran kayak Bapak bilang. Ya. Cuman saya pikir apakah mungkin ada faktor lain yang mungkin mereka kayak ya maksudnya dia ke orang lainnya main somasi. Takut Mungkin ke juga. tim Bisa jadi. Ya kan? Ada Bisa ancaman jadi. tertentu yang kita nggak tahu mungkin kan. Ya. Atau mungkin udah tahu mentornya kayak gini. Kenapa mereka bisa bertahan dan tetap lanjut kayak gitu? Atau memang mungkin mereka nggak tahu kali ya? Kalau mereka nggak tahu, mereka cenderung akan terkontaminasi. Alias mereka nggak akan tertekan. Oh. Oh ada juga yang kayak gitu. Ya ada Nah, juga. gimana sih? Ada tahu jadi gini ada yang kayak gitu, ada yang memang ya, tertekan banget gitu loh. Ada yang enjoy aja. Ada yang enjoy aja. Ada yang happy Jalan aja bikin terus. kontennya. Jadi ada versi yang menikmati, ada versi yang tertekan. Iya. Ada versi yang terkontaminasi dan ada yang beban moral. Iya. Nah, lucu tuh makanya video gue bilang lawak. Yang terkontaminasi ini seru aja nih. Ya coba kalian karyawan-karyawannya mikir aja sendiri deh. Maksudnya karyawan-karyawannya, khususnya pengajar-pengajarnya. Ya. Khususnya pengajar-pengajarnya. Kalau kalian beneran pengajar, kalian beneran kompeten, kalian sama-sama cermati portofolionya. Temukan sendiri kejanggalannya. Iya. Seorang pengajar harusnya ya. Harusnya ngerti cara baca portofolio itu Ngerti loh. cara baca portofolio harusnya. Ya, Harusnya. saya kasih satu kata kunci. Drawdown. Lagi Pak, kata kuncinya lagi. Iya, Satu aja. drawdown. Bukan soal drawdownnya besar, tapi janggal. Kan saya bilang janggal. Oh. Iya. Oke. Nah. Oke. Seru sampai situ. Tapi yang menarik lagi ya Pak. Apalagi? Masih Ada lagi. lagi yang menarik. Ini nih bukan masalahnya obrolan di antara kita aja nih. Bahkan pihak luar pun sampai ikut-ikutan ngebahas topik ini gitu loh Pak. Tiba-tiba muncul gitu loh. Ya keluar apa lagi? Ya bingung gitu loh. Sebenarnya banyak orang kan pasti, oh ini si merah dan si hijau. Biasanya kan gitu ya kan. Ya oke, kita fine. Orang kita lagi memang ngebongkar oknum. Cuman nih ada pihak yang di luar itu. Ada yang muncul tiba-tiba. Tahu. Tiba-tiba. Tahu saya. Kenapa heboh nih? Iya. Saya nanya ke Excel, ini orang kenapa sih? Siapa sih? Nggak sebenarnya baru tahu saat itu. Kok dia Pas dia tau-tau heboh muncul gitu loh. Kayak, oh. Saya juga dikasih tahu orang-orang. Banyak yang nge-DM saya juga. Iya ke DM kan. Bapak tahu orangnya siapa dong?
Ya tahu. Ya tahu, pastilah. Pas dikasih tahu ya tahu lah jadinya lah. Iya, jadi saya bertanya apakah ini oknum juga apa gimana gitu. Iya oknum. Cuma khusus yang satu itu saya males lah, dia bisa gimana ya? Yang ini terlalu kecil gitu. Ini apa sih oknum tapi klasteri. Kalau kata Excel nih Pak, ada bercanda sama saya di belakang. Heran Bang, masih aja sok macan padahal kucing katanya gitu. Iya. Mending kucing sebetulnya. Laler. Oh itu yang satunya. Oh, itu yang satunya. satu saya Iya, ikut-ikut. iya. Laler nih, mau harus sekarang diginiin aja sosok cabut ya. Itu Garang. kalau nempel sini cuma saya giniin doang bersih langsung beres. Kok pakai sok ikut-ikutan? Lagian sebenarnya kan harusnya belajar lah dari kejadian-kejadian sebelumnya ya Pak. Sebenarnya Kenapa tuh? Nah maksudnya si oknum ini kan dengan pihak-pihak lain yang diajak kolaborasi, ya kita sama-sama tahu, teman-teman sama-sama tahu kok ujung-ujungnya ada di mana. dan sebenarnya buat Pakai baju orange. si oknum ini dulunya juga udah pernah. Oh iya. Habis itu keluar lagi, makanya saya ngomong ke Bill, ini orang kangen apa pengen masuk lagi apa gimana Enggak lah. Intinya gini, kita nggak usah bahas itu panjangan. Iya. Ya kan, laler nggak usah dibahas. Intinya gini. Orang kalau dalam kondisi terpojok cenderung akan nyari bala bantuan kan. Benar. Oh. Bener kan? Ya. Dan saya ngomong sekarang, cari bala bantuan sebanyak-banyaknya, jangan cuma satu yang laler lagi. Cari banyakan sekalian. Benar-benar banyakan. Jadi saya sekali sapu beres semua. Efisien kita. Nggak buang tenaga. Ya emang Kurangin goal kerjaan sebetulnya. kita kan emang jelas-jelas membirukan lautan Forest. Jadi kan forex. Mau Sampah plastik ya kita buang. Ini mau sampahnya korek kuping juga yang penting sampah sebetulnya. Ya enggak? Ya plastik. Plastik mau gimana buang ya buang, sekali buang habis semua mau gimana lagi. Iya. Ya, udah cukup. Tuh. Saya mau kasih pesan buat teman-teman kita sekarang. Baik ini teman-teman analis, klien-klien TF. Ini jangan terpancing. Jangan terpancing ke permainannya si oknum ini. Oh iya. Jangan terpancing maksud saya gimana? Kalian nggak usah ikutan mengomentari, nggak usah ikutan menghakimi. Ya kan khususnya terpancing saat si oknum itu mengatakan kalau berani pakai ID yang asli. Nah, itu jangan. Ya. Ya. Itu jangan. Karena itulah modusnya si oknum. Ya. Dia akan selalu menantang orang menggunakan ID yang asli. Ya. Setelah itu dia akan cari dari Facebooknya, dari LinkedIn-nya, dari Instagramnya, semua data dicari untuk menteror, untuk memberikan somasi dan lain-lain. Itu sampai dicari data pribadinya, Ya. informasinya, Ya. Ya semuanya. itu modusnya kan. Ya. Kalian bisa lihat sendiri kok saat si oknum itu sendiri masuk ke tempat kita, yang dipakai semua akun bodong. Iya. Ya, jadi nggak usah tersinggung kalau misalkan kalian lagi komen dibilang buzzer lah apa. Ya emang ininya dikit yang dia tahu itu cuma pakai buzzer cara menjalankan bisnis. Jadi nggak usah tersinggung. Benar. Iya kan? Dan jangan terpancing, yang penting itu jangan terpancing. Ya, mudah-mudahan pada nggak terpancing deh. Iya. Harus ya. Tapi jangan takut untuk mengungkap kebenaran. Benar. Santai aja. Benar. Kita tinggal tunggu respon dari Bapak Oknum yang tadi ya. Butuh bantuan kita bukain semua Iya. data. Oke? Now or never, and change your life. Bye. Bye.